Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan. Ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada dan batuk-batuk. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda atau tua. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Untuk mengetahui apakah seorang pasien menderita penyakit asma, maka dokter perlu melakukan sejumlah tes. Namun sebelum tes dilakukan, dokter biasanya akan mengajukan pertanyaan pada pasien mengenai gejala apa saja yang dirasakan, waktu kemunculan gejala tersebut, dan riwayat kesehatan pasien serta keluarganya. Jika seluruh keterangan yang diberikan pada pasien mengarah pada penyakit asma, maka selanjutnya dokter bisa melakukan tes lebih lanjut untuk memperkuat diagnosis. Misalnya, spirometri, tes arus puncak ekspirasi atau APE, uji provokasi bronkus, pengukuran status alergi, CT scan, dan ronsen. Penyakit asma ini tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga penderitanya dapat hidup seperti orang normal. Tanda-tanda peringatan awal dialami sebelum serangan asma. Beberapa tanda peringatan awal mungkin hanya dideteksi oleh penderitanya atau yang bersangkutan, sedangkan tanda peringatan awal yang lain lebih mungkin terlihat oleh orang lain. Berikut ini beberapa contoh gejala awal asma yang patut diwaspadai. Perubahan dalam pola pernafasan, bersin-bersin, moodiness atau perubahan suasana hati kalian, hidung mampat atau hidung ngocor, batuk gatal-gatal pada tenggorokan, mudah merasa capek, lingkaran hitam di bawah mata, susah tidur, turunnya toleransi tubuh terhadap kegiatan olahraga. Segera periksakan ke dokter bila kamu mengalami gejala tersebut. Contoh gejala asma meliputi nafas berat yang berbunyi ngik-ngik, batuk-batuk, nafas pendek tersengal-sengal, dan juga sesak dada. Untuk meredakan asma, secara medis umumnya dilakukan hal berikut ini, seperti penggunaan bronkodilator, penggunaan steroid, dan penggunaan antiinflamasi. Untuk meredakan asma dengan menggunakan herbal, teman-teman bisa meracik sendiri dengan bahan berikut ini. Bawang putih diparut selembut mungkin sebanyak 3 sendok makan, kapulaga sebanyak 5 biji, kemukus sebanyak 5 biji, cengkeh sebanyak 5 biji, kayu manis 1 jari tangan, adas manis setengah sendok teh saja, dan gula batu sekurang lebih 2 ons. Dengan cara membuat, bahan-bahan tersebut direbus dalam 1/4 gelas hingga tersisa 1 gelas. Angkat dan setelah agak dingin, saring, simpan dalam wadah yang steril, diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan sesudah makan. Untuk asma pada anak-anak, siapkan bawang putih sebanyak setengah ons, gula batu sebanyak 1 ons, biji kemukus sebanyak 5 biji. Untuk membuatnya, kupas bawang tersebut, dicuci, lalu dihaluskan bersama kemukus menggunakan blender hingga selembut mungkin. Masak bersama 1 gelas air dan gula di atas api sedang hingga terbentuk sirup, kira-kira 2/3 dari volume semula. Angkat, dinginkan, lalu masukkan ke dalam botol yang steril. Aturan pakai diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh setelah makan. Dan jika pernafasan sudah lega, tidak terengah-engah lagi, konsumsi ramuan bisa dikurangi cukup 1 kali sehari saja, kurang lebih setiap sore pukul 6 sore. Hindarkan anak penderita asma dari kontak debu, udara dingin, makanan kecil yang berpengawet, dan juga es. Kejar kesembuhan dengan ikhtiar pengobatan fisik, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah herbal menjadi perantara kesembuhan bagi penyakit kita semua. Seperti yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit,
akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jika video ini bermanfaat buatmu, bagikan juga ke teman-temanmu dan jadikan informasi ini bermanfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.